Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku sekalian, ketika manusia belum memiliki kemajuan teknologi, manusia belum bisa mencapai pencapaian hasil pikiran atau nalarnya. Manusia lebih mudah mempercayai Allah atau dewa atau ilah atau kekuatan yang diyakini sebagai melampaui kekuatan manusia yang dapat menjadi pelindung, pengayom, penopang hidup. Dan semua suku bangsa memiliki keyakinan semacam itu, yaitu keyakinan adanya sosok yang kuat melampaui kekuatan manusia yang dapat menjadi pelindung, penjaga, penopang. Dalam berbagai agama dan budaya nampak hal itu. Keyakinan adanya ilah, Allah, dewa atau apapun sebutannya yang diakui sebagai sosok yang dapat melindungi, menopang mereka. Salah satu bangsa di dunia ini yang diberi anugerah untuk mengenal Allah yang benar, itu bangsa Israel. Itulah sebabnya, saudaraku, sebagai bukti, kitab suci Perjanjian Lama yang dimiliki kita, itu adalah kitab sucinya orang Yahudi, saudara. Yang sudah ditulis sejak tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi sekitar 1500 tahun sebelum Juru Selamat dunia Yesus Kristus datang. Dan Allah yang benar ini menyatakan diri berulang-ulang sebagai Allah Israel. Allah juga menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Memang Abraham bukan hanya memiliki satu anak, tetapi anak perjanjian yang ditulis Alkitab, kitabnya orang Yahudi yang sudah ada 1500 tahun sebelum agama Kristen, 2100 tahun sebelum ada agama Islam, menunjukkan bahwa anak perjanjian adalah Ishak. Maka di dalam Alkitab orang Yahudi itu kita menemukan sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan dari kitabnya orang Yahudi itu kita dapat menemukan kisah mengenai Adam dan Hawa, kisah mengenai Abraham, kisah mengenai Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Dari kitabnya orang Yahudi kita menemukan nabi-nabi. Kita menemukan raja-raja seperti Salomo, Daud, itu orang-orang Yahudi, bukan orang-orang non-Yahudi, saudara. Salomo yang terkenal dengan hikmatnya itu orang Yahudi, keturunan Yehuda. Yang diyakini sebagai satu-satunya Allah yang benar. Bangsa Israel disebut umat pilihan karena bangsa itu diberi anugerah untuk memuat pengenalan akan Allah yang benar. Kalau ada pertanyaan siapakah Allah yang benar,
Maka jawabannya adalah Allah orang Israel. Kalau ada pertanyaan, buktikan kalau Allah itu ada. Maka jawabnya, lihatlah bangsa Israel. Mengapa? Bangsa yang selama 2500 tahun meninggalkan negerinya bisa kembali. Sementara bangsa-bangsa lain, suku-suku kuno yang ada di Kanaan yang juga eksis bersama-sama dengan bangsa Israel, rata-rata sudah punah dan memang punah. Saudaraku, tetapi bangsa Israel masih bisa kembali membangun negerinya. Itu keajaiban, saudara. Bukan hanya itu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga dinubuatkan bahwa nanti bangsa ini selain menempati negerinya, bangsa ini akan menjadi bangsa yang kaya. Maka dikatakan di dalam kitab Yesaya, kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada bangsa itu. Bukan orang Kristen. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada bangsa itu, artinya bangsa Israel. Akhir abad 19, bangsa yang tercerai-berai ini mulai muncul, saudaraku, tunasnya. Lalu pada awal abad 20 mulai muncul orang-orang terkemuka. Dari pemain bola, dari ilmuwan seperti Einstein, penari balet, lalu bankir-bankir, konglomerat-konglomerat dari orang Yahudi. Dalam Perang Dunia Kedua, 6 juta orang Yahudi di Eropa saja punah, dibunuh. Apakah bangsa itu lenyap? Tidak. Justru 3,5 tahun kemudian, tanggal 14 Mei 1948, di Tel Aviv dideklarasikan negara Israel modern. Tidak bisa dibantah bahwa bangsa ini memang umat pilihan. Dan hari ini lembaga-lembaga keuangan dunia dipegang orang-orang Yahudi. Lobby perwakilan rakyat di Amerika juga konon dipengaruhi orang Yahudi. Klaster-klaster mewah di kota-kota besar di dunia, di Amerika, di Australia, klaster Yahudi. Siapakah bangsa ini yang 2500 tahun meninggalkan negerinya bisa kembali membangun negerinya dan memiliki pengaruh yang kuat di dunia ini? Kalau bangsa lain sudah punah, saudara. Dan banyak lagi bukti-bukti keistimewaan bangsa itu. Coba lihat siapa penerima hadiah Nobel yang terbanyak. Nah, ini bangsa yang istimewa. Saya mengatakan ini tidak ada unsur politis, tetapi saya menyampaikan ini dalam rangka memberitakan siapa Allah yang benar itu. Allah Israel. Allah yang kita panggil Bapa, yang mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang ditulis di dalam Alkitab bukan dongeng, bukan fiksi. Itu bukan buku yang ditulis oleh gelandangan, tetapi ditulis oleh penulis-penulis yang jelas latar belakangnya. Seperti Musa, seorang cendekiawan. Saudara, seperti Salomo tidak diragukan kemampuannya.
Dan banyak lagi penulis-penulis Alkitab yang jelas latar belakangnya, latar belakang pendidikannya. Allah bisa memakai siapa saja, tetapi Allah tentu memperhitungkan siapa yang bisa menjadi alat di dalam tangannya untuk menulis sejarah kerajaan Allah. Saudara, kalau saudara ke Israel, berbagai peninggalan-peninggalan merupakan saksi dari kenyataan bahwa sejarah yang ditulis di dalam Alkitab benar-benar pernah terjadi. Seperti misalnya Laut Kolsom yang terbelah. Di sana ada perangkat perang, yaitu perangkat perangnya bangsa Mesir, senjata konvensional, kereta-kereta perang ada di dasar laut. Oh, inilah laut yang pernah dibelah oleh Musa. Jadi saudara, bukan fiksi. Nah, Allah yang dinyatakan Alkitab, Allah yang tidak berubah. Artinya tidak berubah dalam hakikat dan eksistensinya, saudara. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub yang menyatakan diri sebagai Allah Israel, itu Allah kita. Yang kita panggil Bapa. Nah, tadi saya mulai khotbah ini dengan pernyataan ketika manusia belum maju dalam berpikirnya. Mereka lebih mudah mempercayai hal-hal yang dalam tanda kutip bersifat adikodrati atau supranatural. Mempercayai Allah, ilah, dewa, dan sejenisnya. Tapi ketika manusia mulai memiliki kemajuan berpikir dan memiliki kemampuan menganalisa sesuatu secara maksimal dengan nalarnya, apalagi dengan perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka segala sesuatu yang tidak bisa diverifikasi ala sains dianggap nonsen, termasuk Tuhan, termasuk Allah. Jadi saudara, di dalam alam pikiran orang modern sulit mempercayai keberadaan Allah. Buktinya di dunia barat, di mana manusia menjadi rasional, mereka tidak mudah percaya Allah itu ada. Sebagian besar tidak percaya Allah itu ada. Atau diambang keraguan. Suasana dunia seperti ini, kalau di Alkitab, saudaraku, disebut sebagai nihilistis. Istilah yang sering kita dengar, nihil artinya tidak ada. Di dalam Mazmur pasal 14 dikatakan orang yang tidak percaya Allah ada itu bejat, nih orang-orang nihilistis. Pasti suasana dunia yang nihilistis ini mempengaruhi kita, saudara, mempengaruhi kita. Dari film-film, dari lagu-lagu, dari pergaulan, dikesankan Allah itu tidak ada. Lebih mengerikan lagi kalau dalam lingkungan gereja tidak bermaksud mengesankan demikian. Tetapi ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran moral oleh para rohaniwan, teolog, apologet,
Maka kesimpulannya adalah Allah tidak ada. Kalau Allah ada, tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Sama seperti kalau pegawai, asisten atau pembantu rumah tangga. Kalau tuan dan nyonyanya di rumah, sikapnya berbeda dengan ketika tuan dan nyonyanya pergi ke luar negeri beberapa minggu. Tidak ada tuan rumah, gayanya beda dengan ketika tuan rumahnya ada. Saudara, suasana dunia yang nihilistis ini, tanpa kita sadari, meracuni kita. Sementara ilmu pengetahuan makin meningkat, mengalami kemajuan, ya. Yang tanpa disadari manusia tidak perlu bergantung kepada kekuatan lain karena manusia cakap, manusia cerdas, manusia bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Belum lagi ketika segala sesuatu harus diverifikasi ala sains baru diakui kebenarannya, kalau tidak dianggap nonsen. Saudara harus sadar bahwa pengaruh nihilisme itu telah meracuni kita. Banyak orang kalau jujur sebenarnya tidak yakin benar, tidak yakin benar, tidak yakin banget, tidak yakin secara proporsional bahwa Allah itu hidup, Allah itu ada. Ya saudara, kalau dulu orang gampang percaya adanya Allah, sekarang makin sulit karena manusia maju dalam pemikiran, maju dalam mengolah rasionya, dan manusia memang bisa memiliki pencapaian-pencapaian yang luar biasa, kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Belum lagi ketika di lingkungan orang beragama sendiri dikesankan Allah itu tidak ada. Ya kalau melalui film, tontonan, lagu-lagu, seakan-akan Allah itu tidak ada. Kalau di Indonesia masih ada agama-agama yang memberikan pesan bahwa Allah itu ada. Tapi di dunia barat, dari film, tontonan, lagu-lagu, pergaulan hidup, gaya hidup manusia jelas mengisyaratkan bahwa Allah itu tidak ada. Tetapi mari kita kembali kepada perenungan yang tadi saya kemukakan. Coba buktikan kalau Allah itu ada. Lihatlah bangsa Israel. Kalau Anda masih tidak mau mengerti, ya terserah. Tetapi itu yang saya bisa katakan. Kalau di kitab Wahyu ada dua saksi, itu sebenarnya satu bangsa Israel yang dikatakan memiliki nyanyian Musa. Yang kedua yang memiliki nyanyian anak domba, yaitu orang Kristen. Saya sudah beberapa kali mengatakan dan saya mau mengingatkan saudara hal ini. Dua saksi itu bangsa Israel, lalu yang kedua orang percaya. Kalau bangsa Israel menjadi saksi, siapakah Allah yang benar? Siapakah Allah yang benar? Kalau orang percaya, jelas percaya bahwa Allah yang benar Allah Israel, tapi orang percaya menunjukkan bagaimana Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar dijawab oleh sejarah hidup bangsa Israel. Ya mestinya satu hari kita akan menjelaskan ini secara khusus.
supaya mulut terkatup dan pikiran terbuka untuk melihat realitas memang Allah yang benar itu Allah Israel. Lalu saksi yang kedua, orang percaya bagaimana Allah yang benar. Kalau bangsa Israel membuktikan siapakah Allah yang benar dari sejarah hidupnya, kalau orang percaya membuktikan atau menunjukkan bagaimana Allah yang benar dari kehidupannya. Saudara, saya akan membacakan satu ayat dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan. Memang pada zaman Yesaya ini bangsa Israel juga sedang menuju kehancuran. Dan dalam situasi seperti itu, suara kenabian Yesaya muncul agar bangsa Israel mencari Allah. Saudaraku, saya mengingatkan saudara dan mengajak saudara untuk berpikir dan merenungkan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang dibuktikan keberadaannya oleh sejarah bangsa Israel, itu Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang harus kita alami, bukan hanya kita akui dan kita percayai. Banyak orang-orang beragama merasa cukup sampai pada mengakui dan mempercayai Allah itu ada. Tetapi banyak orang-orang yang miskin dalam pengalaman akan Allah. Kalau kita melihat Alkitab, bagaimana perjumpaan tokoh-tokoh Alkitab dengan Allah, begitu real, begitu nyata. Dan pengalaman mereka berjalan dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, melahirkan warna hidup, gaya hidup, goresan hidup yang agung. Makanya sejarah hidup mereka tercatat di dalam Alkitab. Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh bertekad, berniat, berhasrat, berambisi untuk memiliki pengalaman dengan Allah secara khusus seperti yang dialami tokoh-tokoh Alkitab? Apakah Allah sekarang sudah berubah? Sehingga Allah tidak lagi memiliki kuota yang disediakan bagi manusia. Kuota untuk mengalami Allah secara real? Tentu tidak. Kalau tadi saya katakan Allah tidak berubah, yang tidak berubah itu hakikatnya, artinya sebagaimana Allah dulu berkenan menyatakan diri kepada manusia, bergaul dengan manusia, bersentuhan dengan manusia, berjalan dengan manusia, Allah juga mau bersentuhan dengan kita. Saya seringkali terinspirasi dengan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, saudaraku. Dalam kitab Kejadian pasal 5, ini situasi manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah.
Tetapi pada zaman itu ketika usia manusia bisa lebih dari 900 tahun, memang mereka adalah keturunan orang-orang benar, keturunan Set maksud saya. Mereka masih bisa bersentuhan Allah, memiliki prestasi-prestasi rohani yang luar biasa. Dan di antaranya Henokh. Kejadian 5 ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh, saudaraku, yang belum mengenal penebusan oleh darah Yesus, yang belum memiliki meterai Roh Kudus seperti kita. Mestinya kita memiliki pengalaman serupa ini, bergaul dengan Allah. Apalagi kita menerima meterai Roh Kudus, di mana kita bisa berinteraksi dengan Allah di dalam dan melalui Roh Kudus. Apalagi Tuhan juga berjanji menyertai kita. Ayo kita berhasrat, kita bertekad, kita berambisi untuk mengalami Tuhan. Kita harus membuat hati kita membara. Kita harus membakar diri kita sendiri untuk mencari Allah. Kita bisa duduk ngopi enak dengan teman-teman, kita punya beberapa kesukaan. Dan kita menganggap itu tidak penting, karena yang lebih penting, bahkan satu-satunya yang penting adalah mengalami Tuhan yang hidup. Saudara, kalau orang memiliki satu kesukaan, lihat bagaimana dia menginvestasikan uang, waktu, tenaga demi kesukaan tersebut. Demi hobinya itu. Demi pencapaian yang dia anggap itu penting, bernilai, berharga, membahagiakan. Mengapa kita tidak menganggap Allah lebih penting dari segala sesuatu? Lalu kita mencari Allah. Seperti yang dikatakan Yesaya ini, carilah aku. Carilah Allah selama ia berkenan ditemui. Pasti nanti akan muncul pertanyaan. Bagaimana Pak saya mencari Allah? Pusing saya. Jangan bertanya karena Anda malas atau sudah mental block. Tapi bertanyalah dengan kerinduan yang kuat. Dengan api yang membara, yang memang benar-benar Anda mau mengalami Tuhan. Saudara, kalau saya menoleh tahun-tahun yang pernah saya lalui dulu. Dari muda saya aktif dalam kegiatan gereja, sekolah teologi, lalu menjadi pendeta, menjadi gembala sidang. Kalau saya jujur melihat diri saya sendiri waktu itu, apakah saya mencari Tuhan? Saya meragukannya, saudara. Karena saya cukup puas dengan mengakui Allah itu ada dan mempercayainya. Dalam tanda kutip ya, saya tidak menuntut Allah saya alami. Apalagi ketika saya sudah cakap berteologi. Saya merasa bahwa kerinduan saya sudah terpenuhi. Kerinduan untuk mengalami Tuhan digantikan dengan ilmu teologi. Nah, ini yang menjadi kerusakan gereja. Ketika orang merasa bahwa dia mencari Allah dengan belajar teologi, dengan memiliki ilmu teologi, dia merasa sudah menemukan Tuhan. Dan makin tinggi ilmunya, karena gelarnya tinggi, dianggap makin bisa dipercayai bahwa dia bisa mengajarkan tentang Allah.
Gereja telah mengalami kemerosotan selama berabad-abad. Dan yang paling bertanggung jawab tentu para teolog yang kemudian menjadi pendeta, ketua sinode, dan mereka yang dianggap sebagai penyambung lidah Allah atau pembicara, atau juru bicara Tuhan, atau yang bisa dikatakan sebagai distributor pengetahuan tentang Allah. Bayangkan spirit apa yang mereka miliki kalau mereka hanya menemukan ilmu tentang Tuhan yang belum tentu benar. Walaupun memiliki banyak pengetahuan doktrin itu asumsi, saudara. Tidak bisa 100% dipercayai sebagai suara Allah. Doktrin tertentu bisa efektif pada zamannya, tapi belum tentu efektif di zaman yang lain. Tetapi Allah itu mutlak. Doktrin itu bisa relatif. Bisa efektif di zaman tertentu, tidak efektif di zaman lain. Sebab dinamika hidup ini bergerak terus. Tetapi Allah mutlak. Allah hidup, hadir, maha tahu, maha bijaksana. Dan Allah yang memang mau terlibat dalam pergumulan umat. Karena Allah adalah Allah yang setia, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau saya suruh milih mengalami Tuhan, walaupun tidak jadi pendeta atau tidak jadi pemimpin gereja, atau jadi pendeta, pemimpin gereja tapi tidak mengalami Tuhan, saya pilih tidak jadi pendeta. Jadi pendeta tapi tidak mengalami Tuhan pasti tidak mengubah manusia. Ia hanya mengubah konsep-konsep teologi, konsep-konsep mengenai Allah di dalam pikiran orang, tapi tidak mengubah hidup. Sebab saudaraku, perjumpaan dengan Allah secara real itu seharusnya menggoncangkan hidup seseorang. Menggoncangkan. Yang pertama, kalau orang betul-betul bersentuhan dengan Allah, yang dirontokkan itu dosa. Pasti. Sikap hidupnya agung, itu pasti. Sebab ketika orang mengalami perjumpaan dengan Allah, orang akan menghayati kekudusan Tuhan. Dan ketika orang menghayati kekudusan Allah, ia akan menghayati kedahsyatannya. Dan kedahsyatan Allah itu, saudaraku, membuat kita tidak sembarangan berbicara tentang Tuhan, saudara. Kalau saudara melihat orang berbicara di media sosial mengenai Tuhan gitu, kita sudah bisa mengukur orang ini menghormati Tuhan tidak dengan pernyataannya. Saya tidak bermaksud sedang menghakimi orang. Saya tidak menyebut nama orang, tapi saya ingin jemaat menyadari hal itu. Saudara harus berhasrat, berambisi mencari Tuhan. Lebih dari seorang penambang mencari emas tua. Kita menuntut kehidupan ini. Kalau saya katakan menuntut Allah tidak tepat, tetapi itu ada unsur ke sana. Menuntut kehidupan di mana ada Allah yang hidup, supaya kita mengalami Dia. Dan kalau kita menuntut kehidupan untuk mengalami siapa pencipta langit dan bumi, tentu kita harus berani menginvestasikan hidup kita. Dan kalau kita membaca Alkitab, investasi yang kita berikan itu harus seluruh hidup kita. Mengalami Allah yang hidup tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata.
tidak bisa dijelaskan dengan kalimat. Sebab saudaraku, masing-masing orang itu memiliki pengalaman yang khusus dengan Allah. Kalau kita betul-betul berhasrat, berniat untuk mengalami Allah, kita akan mencari Dia. Kita akan mencari pengajaran mengenai firman dari berbagai sumber. Silahkan saudara menimbang apa yang saya katakan. Kalau saudara membutuhkan barang yang saudara anggap penting, Anda pasti orientasi ke banyak tempat. Supaya jangan dapat barang palsu. Apalagi kalau itu barang yang penting. Wah, Anda pasti berusaha untuk tahu barang aslinya. Kalau itu benar. Kalau Allah, please saudara mendengar semua pengkhotbah. Sekarang media sosial YouTube menyajikan ratusan ribuan mungkin pengkhotbah. Cari. Lalu Anda bertanya, Tuhan, siapakah yang aku patut dengar? Tanya. Ini sudah beberapa kali saya katakan dan saya katakan terus. Anda akan mencari Tuhan lewat baca Alkitab, baca buku, terus nyari. Serius, bukan sambilan. Ini kekekalan, ini nasib abadi. Ini lebih penting dari apapun. Lebih penting dari menikah, lebih penting dari punya anak, lebih penting dari punya rumah, lebih penting dari punya mobil, lebih penting dari punya pekerjaan, lebih penting dari kesehatan, lebih penting dari apapun. Anda akan cari. Silakan Anda cari. Yang kedua, saudara akan mencari Tuhan dalam kamar saudara, di ruangan doa saudara. Kalau perlu saudara pergi ke tempat-tempat sepi, ya jangan terus meninggalkan tanggung jawab, itu yang salah. Tetap sudah memenuhi tanggung jawab saudara. Pulang kantor, ngapain? Ngopi dengan orang yang akhirnya ngomong ya enggak. Pulang. Atau cari tempat sepi. Nggak usah jalan ke mall-mall hanya karena mau membuang sepi. Perlu ke mall, boleh. Beli barang tertentu, ngopi dengan orang-orang yang takut akan Allah. Pulang. Tutup pintu. Gelapkan kalau perlu. Angkat tanganmu. Dan katakan, Tuhan, aku memilih percaya kepadamu. Duduk di situ, tunggu. Kalau dulu saudara, ini benar. Saya satu hari bisa 3,5 jam berdoa. Pagi 1 jam, siang 1,5 jam, kadang-kadang sore 1 jam. Atau malam sebelum tidur. Sejak muda saya melakukan itu. Itu pun tidak membuat saya benar-benar benar, saudara. Prosesnya masih panjang. Tapi hari ini saudara, mau lelap tidur pun saya masih berdialog dengan Tuhan. Saya seringkali seperti ngeblank. Kok jadi ngeblank? Aku ini ngeblank. Pikiran saya jadi ngeblank. Lah, ya kadang-kadang juga saya tidak tahu saya mau apa lagi. Tapi satu yang menggairahkan hidup saya mau menemukan Allah. Orang yang menemukan Allah itu pasti itu tidak akan bisa hidup dalam dosa. Kalau bersalah, kalau berbuat dosa, sakit saudaraku. Menderita saudara. Karena mencium kekudusan Allah. Dia nggak sembarangan ngomong. Nggak gampang dia. Etika kehidupannya tinggi. Saya belum sempurna. Tapi saya bisa menghayati itu. Ya, nanti saya jelaskan lagi jika waktu mencukupi. Anda mencari Allah lewat buku, tulisan, khotbah. Nyari. Serius. Percaya Tuhan akan membuat Anda menemukan orang yang patut Anda dengar. Tanya. Tuhan, ini banyak pendeta nih. Semua juga ngaku benar. Bahkan ada pendeta yang suka menyesatkan orang, apa dia itu benar. Tanya Tuhan. Ini Tuhan, pendeta yang sering disesat-sesatkan ini sesat enggak? Kok diam saja orang ini? Tanya Tuhan. Kalau saudara membaca Alkitab,
Yesus itu diam kalau dijahati. Bukan ngajak berkelahi sampai mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Tanya, lalu doa. Saudara tidak boleh cuma mau tidur doa, mau makan. Sediakan waktu. Tapi ingat tanggung jawab. Ya, harus saudara penuhi. Ketemu anak-anak, keluarga, ketemuin. Setelah itu baru, ku datang menghadapmu Tuhan. Begitu. Saya sering sebelum tidur berlutut dulu. Kadang-kadang bisa lupa waktu, padahal jam 4:15 harus bangun dan memimpin doa jam 5 pagi. Jam 5 kurang 20 sudah mengudara di webinar. Tiap pagi tidak ada yang namanya libur. Besok kita nggak doa pagi ada libur, nggak ada. Liburnya kalau Pak Eras dikubur. Di kuburan baru libur. Kalau masih hidup kita doa pagi terus. Kok bisa Pak? Itu bukan masalah besar. Jadi doa kita itu bukan 1 jam, 20 menit, 1 jam lebih saudara. Dan itu juga tidak terasa. Makanya saudara cari Tuhan. Yang ketiga, orang yang mencari Tuhan itu orang yang teliti dengan setiap kejadian. Karena Tuhan berbicara, bermanuver lewat peristiwa hidup. Dan yang keempat, langsung saja, orang yang betul-betul mencari Tuhan akan mencari teman sahabat yang bisa diajak bicara tentang Tuhan. Jadi kalau engkau masih betah kumpul dengan orang yang tidak bicara tentang Tuhan, engkau bakat masuk neraka. Orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, yang diomongin teman apartemen, mobil, olahraga, politik, bukan tidak boleh, sometimes kita bicara juga. Tapi fokusnya harus seluruhnya kepada Tuhan. Bisa sharing yang sehat saudara. Alami Tuhan, karena saudara memiliki hak untuk bisa mengalami Tuhan juga. Saudara bisa berkata, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Saya terus mengajak saudara untuk mengalami Tuhan. Tadi sebenarnya ada satu penjelasan yang harus saya bagikan karena waktunya singkat. Mengalami Tuhan ini ternyata telah disimpangkan menjadi belajar teologi. Lalu diparkir di museum itu. Di gudang itu, di garasi itu. Di garasi yang mobilnya mogok. Saudara mungkin jadi marah. Ini Pak Eras kok nyerang teolog dan pendeta. Faktanya begitu. Eropa menjadi mati kekristenannya karena itu. Sekarang saudara pertimbangkan ucapan saya benar atau tidak benar. Kalau tidak benar ya tidak usah dengar lagi. Tapi kalau benar saudara alami. Allah yang kita alami menggetarkan jiwa. Dan setelah menggetarkan jiwa membuat kita takut dan hormat akan Dia. Lalu satu sisi yang luar biasa, kita tidak takut menghadapi apapun bahkan kematian. Jadi kalau ada orang takut mati 100% hidupnya belum beres. Pasti orang yang takut mati itu belum lengkap mengenal Allah. Kalau mengenal Allah lengkap, kematian cuma transisi dari kefanaan ke kekekalan, siut. Bahkan mestinya seperti Paulus mengatakan, aku lebih memilih mati daripada hidup. Saudara, saya mulai mengurangi khotbah-khotbah mengenai atau terkait dengan doktrin. Mengurangi bukan berarti tidak, nanti ada waktunya. Saya tidak mau Anda terparkir pada perdebatan-perdebatan teologi dan membuka panggung orang-orang yang cuma mau bersinar dan memiliki nilai diri lewat mulutnya. Saya mengajak saudara untuk mencari Tuhan.
Saya mengajak saudara pecinta suara kebenaran untuk menemui dan menemukan Allah yang hidup. Anda kan punya keberanian luar biasa menghadapi hidup. Apakah sekarang saudara sedang menghadapi masalah ekonomi, kesehatan, bisnis dan lain-lain? Anda percaya Allah yang membelah Kolsom, mengeringkan Yordan, merobohkan tembok Yeriko, Allah yang sama yang beserta kita. Tetapi Allah yang kudus yang membuat Musa gemetar. Dan kita juga gemetar. Saudaraku, hidup ini akan menjadi kesukaan Allah kalau kita mencari Dia. Mencari Allah. Saudara, kalau tanya saya, Pak kenapa sih bisa doa lama? Saya 5 menit itu sudah ngantuk. Emang kamu tidak karep cari Tuhan. Biasanya kamu itu masih mencintai dunia, masih berharap dunia itu membahagiakan, dan hidupmu biasanya tidak bersih atau kurang bersih. Kalau orang tidak berharap lagi dunia membahagiakan, kalau orang rindu untuk mengalami Tuhan, dan meletakkan pengharapan, sukacita dan kebahagiaannya hanya pada Tuhan, dia doa tidak akan sadar waktu. Waktu tidak ada artinya, saudaraku. Tiba-tiba ada 1 jam, udah 2 jam gitu, saudara. Saya rindu Anda menemukan Allah. Jangan mengkultuskan saya, saudaraku. Saya manusia seperti saudara dan suatu hari saya pasti meninggal dunia. Saudara jangan bergantung kepada saya. Saudara bergantung kepada Tuhan. Amin.